Pemirsa, menyebar virus membaca di kota juga tak kalah sulit layaknya di daerah terpencil. Bukan masalah fasilitas yang minim, tapi mungkin saja minat baca yang rendah. Aan Mansur, pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan ini sejak kuliah pada 1997 lalu sudah membangun komunitas ruang baca Ininawa di Makassar. Aan yang kini dikenal sebagai penulis sajak di film Ada Apa Dengan Cinta Kedua juga pernah membuat perpustakaan punggung untuk menyebar minat membaca. Dia bersama sejumlah temannya waktu itu sengaja membawa puluhan buku ke kampus setiap hari untuk dipinjamkan gratis. Pada 2004, dia mulai mendirikan kafe baca Biblioholic dan sempat terhenti pada 2011. Belum puas sampai di situ, sekarang Aan kembali membangun perpustakaan komunitas bernama Kata Kerja dan memilih tinggal di antara tumpukan buku. Sudah hadir di meja Mata Najwa, Aan Mansur, penulis dan pustakawan komunitas Kata Kerja dari Makassar. Selamat malam, Aan. Selamat malam. Terima kasih sudah datang ke Mata Najwa malam hari ini. Perpustakaan komunitas, ya. Apa itu? Saya kira tinggal di kota, terutama kami di Makassar. Makassar sekarang kena bonus demografi, semakin tingkat jumlah anak mudanya jauh lebih besar dari orang tuanya. Dan itu terdengar seperti harapan, tapi sebetulnya banyak masalahnya. Dan semakin dibutuhkan ruang-ruang publik alternatif karena kelompok-kelompok di Makassar kan multi etnis ya, dan gampang sekali mengkelompokkan diri menjadi dan saling mencurigai. Itu di satu sisi. Dan fungsi perpustakaan komunitas di sana sebagai? Itu sebagai ruang untuk melakukan kerja-kerja kolaboratif, bertemu lalu bekerja sama-sama. Karena sebenarnya di Makassar kan anak-anak muda tuh terjebak ke dua mainstream besar ya, gerakan kalau bisa dibilang gerakan sosial. Dia terjebak di aktivisme sama verbalisme, dan seolah-olah ya satu, kalau kalian baca buku Anda akan dibilang cuman pintar baca buku, cuman diskusi, tidak tahu kerja. Kalau Anda bergabung dengan masyarakat, orang dibilang cuman tahu kerja, tidak tahu teorinya, dan itu terbelah. Semakin banyak kelompok-kelompok seperti itu, ditambah dengan beragam orang Bugis, orang Makassar, dan seterusnya. Beda kampus saja bisa perang. Jadi sebetulnya jadinya semakin dibutuhkan ruang-ruang di mana mereka bisa ketemu. Dan apakah itu berhasil dilakukan? Paling tidak di Kata Kerja, pustakaan komunitas yang Anda dan teman-teman buat? Semua hal di Kata Kerja disiapkan untuk mengusahakan hal seperti itu. Contoh paling kecil misalnya, ini perpustakaannya kacau sekali sebenarnya Kata Kerja. Tidak diatur sesuai kategori. Ini kalau orang perpusnas datang pasti dimarahin. Ada orang perpusnas di sini banyak. Pasti dimarahi karena tidak sesuai kategori buku-bukunya. Tidak sesuai kategori, karena kalau misalnya mereka sesuai kategori, orang datang minjam buku langsung di rak tertentu dan kemudian pulang gitu. Di Kata Kerja diatur sedemikian rupa, cuman pustakawan yang tahu, supaya orang yang datang punya alasan ngobrol lagi dengan pustakawan gitu. Kadang-kadang kalau bosan lihat kategorinya kacau, diatur sesuai warna sampul gitu, biar instagramable gitu, dan orang datang gitu dan ketemu. Jadi memang memaksa dalam tanda kutip agar orang berinteraksi, Betul. tidak hanya mengambil dan membaca buku. Betul. Jadi saya kira salah satu persoalan sekarang karena kita selalu menganggap perpustakaan itu urusannya buku. Padahal yang jauh lebih penting dari itu adalah sebetulnya urusan manusia. Bagaimana menggunakan ruang perpustakaan itu untuk pertemuan antar manusia dan aktivitas apa yang mereka bisa lakukan. Jadi perpustakaan bukan tentang buku, tapi tentang manusia? Bukan tentang buku. Saya kira buku bisa menjadi salah satu media sosial untuk orang-orang di situ. Kalau kita beli pakaian dan beli buku hanya untuk dikonsumsi sendiri juga, bagi saya tidak ada bedanya gitu. Tapi kalau di perpustakaan, di mana buku setelah dibaca bisa dibagi, itu menjadi berbeda? Betul, ya, dia bisa menjadi media sosial gitu. Bisa menghubungkan antara ide satu dengan ide lain gitu. Jadi itu yang Anda pelajari. Anda jadi bisa tidak dibilang sudah berapa lama jadi bergelut dengan dunia pustaka? Saya tinggal di perpustakaan sekitar 20 tahun terakhir ini. Anda hidup di perpustakaan selama 20 tahun? Iya. Apa yang Anda pelajari selama hampir 20 tahun kehidupan Anda di sana? Banyak sekali sih. Yang sederhana misalnya, saya yakin semua orang butuh kesunyian. Dan di kota, tempat yang paling sunyi adalah perpustakaan. Jadi mencari kesunyian di perpustakaan. Hal lain misalnya, saya yakin sekali kita semakin menganggap lebih penting kartu kredit daripada kartu perpustakaan. Karena kita semua hidup di kota yang lebih banyak mallnya daripada perpustakaannya.
saya sering menemukan orang bertanya misalnya karena mereka menganggap toko buku adalah surga gitu. Bagi saya toko buku sebenarnya ada persoalannya. Orang dinilai di toko buku sesuai dengan uangnya, bukan sesuai dengan kebutuhan. Di perpustakaan orang datang ke sana sesuai kebutuhannya. Jadi surga itu perpustakaan bukan toko buku? Ya, saya yakin seperti Borges bilang, dia surga. Kalau mau membayangkan surga, bayangkan perpustakaan. Bayangkan perpustakaan, kita kasih tepuk tangan pustakawan. Baik, yang terakhir menutup, saya tahu Anda sempat membuat perpustakaan punggung. Apa itu perpustakaan punggung? Saya pindah ke Makassar tahun 97, dan saya tidak lulus, waktu itu tamat SMA 97, saya tidak lulus kuliah dan menghabiskan hari-hari saya di semua perpustakaan di Makassar yang bisa menerima saya jadi anggota, tapi sayang sekali semua perpustakaan dikelola pemerintah waktu itu menyedihkan sekali. Jadi saya berpikir saya harus bikin sesuatu. Yang kedua, itu masa ketika saya masuk kampus 98, itu masa ketika semua mahasiswa merasa jadi pahlawan kalau pergi ke jalan. Demonstrasi di Makassar waktu itu setiap hari. Dan saya merasa kalau begini perpustakaan kosong sekali waktu itu. Jadi akhirnya gimana caranya saya cari teman. Sebenarnya bikin perpustakaan punggung itu buat cari teman yang sama-sama mau suka baca buku. Jadi artinya apa? Anda membawa buku di punggung? Iya, jadi kami dengan sejumlah teman setiap hari membawa tas punggung besar berisi 20-an sampai 40-an buku gitu untuk bawa ke kampus. Lalu menyebarnya di koridor gitu. Orang boleh pinjam, nanti besok balikin lagi dan seterusnya. Tapi melelahkan juga ternyata dengan tubuh ringkih seperti ini. Untuk menutup, saya tahu Anda juga menulis sajak-sajak cinta. Boleh saya minta sajak cinta buku untuk Mata Najwa malam ini? Ada tidak yang Anda tulis? Tunggu. Boleh. Jangan hanya di film Ada Apa Dengan Cinta Anda menulis. Bolehlah untuk Mata Najwa juga. Boleh. Ini sebenarnya salah satu puisi yang saya tulis ketika masa-masa tinggal di perpustakaan dan menyedihkan sekali. Jadi kami pernah bikin perpustakaan yang harus tutup karena tidak ada relawan yang mau karena tidak digaji. Dan saya menulis ini, judulnya Jendela Perpustakaan. Jendela Perpustakaan. Langit menyentuh buku-buku pada sore hari ketika para pengunjung diminta berhenti membaca. Seorang petugas akan menutupnya dan tidak menyadari pertemuan singkat mereka yang hangat. Perpisahan dan warna masa kecil itu tiba-tiba musnah. Orang-orang pulang dengan pikiran-pikiran lama di kepala. Lampu-lampu dipadamkan dengan alasan penghematan. Buku-buku tidak bisa membaca diri mereka sendiri. Malam akan datang dan kesunyian menyusun dirinya kembali. Di depan perpustakaan, langit masih menatap jendela tertutup itu tanpa berkedip. Aku tidak ingin cepat sampai di rumah. Kubiarkan langit yang sedih menyentuh kepalaku. Orang-orang tergesa dan tidak membawa buku. Mereka berbahaya dan tidak waspada. Di jalan menuju rumah aku ingin memikirkan semua bunyi-bunyian, bahkan yang paling jauh, dan tidak ingin mengerti apa-apa. Di rumah hanya ingin kurenungkan diriku dan seluruh yang tidak ingin kulupakan. Jika mimpi datang, aku ingin jadi jendela yang luas untuk langit, buku-buku, dan kau. Ada 15 anak perempuan duduk umur 12-an, 10 membaca dengan benar, 5 membaca dengan buku terbalik. Tidak bisa membaca.